A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hubungan Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun terbagi dalam dua periode, yakni ketika beliau dilahirkan dan berada dalam pengasuhan Fir'aun. Yang kedua, ketika beliau telah diangkat sebagai nabi dan mendakwai mantan bapak angkatnya tersebut. Pada kesempatan ini akan dipaparkan bagian pertamanya. Nabi Musa alaihissalam bisa dikatakan sebagai nabi dari kalangan Bani Israel yang paling besar dan paling banyak umatnya. Nama Israel dinisbatkan atau dinisandarkan kepada Nabi Yakub yang sebelumnya tinggal di negeri Kan'an. Beliau akhirnya pindah ke Mesir atas permintaan salah satu putranya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau sukses berkarir di kerajaan Fir'aun tersebut sebagai salah satu seorang menteri bidang pangan dan pertanian. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan dari putra-putra Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Kemudian Bani Israel berkembang cukup pesat di Mesir sehingga jumlahnya menjadi mayoritas kedua setelah bangsa Kipti, yakni penduduk Mesir asli. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap menjadi masyarakat kelas kedua, menjalani profesi kelas bawah seperti tukang bangunan, kuli, pelayan, pembantu dan pegawai rendahan lainnya. Hanya sedikit saja yang sukses, khususnya dalam hal perdagangan, tetapi umumnya mereka dianggap sebagai orang-orang yang dapat dipercaya saat itu oleh masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir saat itu sangat menghargai dan meninggikan hal-hal yang bersifat gaib. Sampai sekarang ini mungkin bisa kita temukan jejak-jejaknya dari banyaknya misteri yang melingkupi piramid dan berbagai macam peninggalan Mesir kuno lainnya. Karena itulah profesi dukun klinik, bukan dukun pijat atau dukun bayi ya, ahli sihir, ahli tenun, ahli tafsir mimpi, tukang ramal dan sejenisnya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Fir'aun. Masyarakat Mesir asli saat itu memang menyembah berbagai macam dewa-dewa, dan yang tertinggi adalah dewa matahari atau dewa Ra. Mereka juga menyembah berhala-berhala, baik dalam bentuk binatang atau bentuk para leluhurnya, dan sebagian dari mereka juga menyembah Fir'aun sebagai tuhannya. Pada tahun ketika Nabi Musa akan dilahirkan, para ahli sihir dan ahli tenun kerajaan memberitahukan kepada Fir'aun bahwa akan dilahirkan seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab jatuhnya kedudukan dirinya sebagai penguasa dan tuhannya orang-orang Mesir. Tentu informasi tersebut membuat Fir'aun menjadi sangat marah. Berita tersebut walau mengandung kebenaran, tetapi lebih banyak kebohongannya dan hanya akan memancing lebih banyak kemaksiatan dan kezaliman. Memang sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya beliau sebagai Rasul dan rahmatan lil alamin, jin dan syaitan bebas bergerak naik ke langit dunia untuk mencuri berita-berita yang dibawa oleh malaikat. Berita-berita tersebut dicampur adukan dengan 100 macam kebohongan dan disampaikan kepada para ahli sihir dan tukang tenun yang menghamba kepadanya. Tetapi setelah kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jin dan syaitan yang berusaha naik ke langit akan dikejar dan dicerajam oleh bintang-bintang atau meteor yang bisa membuatnya cacat atau terbunuh. Namun karena hal ini adalah salah satu cara efektif untuk bisa menyesatkan manusia, syaitan-syaitan itu tidak pernah berhenti berusaha mencuri berita demi mensupport informasi bagi para ahli sihir dan tukang tenun. Fir'aun dan para penggawanya termasuk penasihatnya dari para ahli nujum dan ahli sihir mengadakan rapat kilat untuk membahas masalah itu. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dilahirkan pada tahun itu. Dibuatlah undang-undang untuk menjadi dasar tindakannya. Setelah itu, Fir'aun menyebarkan tentaranya ke seluruh pemukiman Bani Israel dan berjaga-jaga di sana. Jika ada bayi laki-laki dilahirkan,
mereka segera mengambilnya dan membawanya ke hadapan Fir'aun untuk dibunuh. Sungguh tidak terkira banyaknya bayi-bayi tidak berdosa yang menjadi korban kebijakan pemerintahan lalim Fir'aun itu. Ibu Nabi Musa, sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Jukabah, sebagian lagi menyebutnya Imrah, dan Al-Quran hanya menyebutnya Umi Musa. Ia saat itu tengah mengandung tua dan berusaha menyembunyikan diri dari pengamatan pasukan Fir'aun. Tidak ada kejelasan tentang suaminya yang bernama Imran. Kemungkinan besar saat itu ia telah meninggal, karena Al-Quran hanya menyebutkan keberadaan ibunya. Ketika tiba waktunya melahirkan, Jukabah hanya ditemani oleh putrinya yang bernama Maryam, dan ternyata bayi itu adalah laki-laki. Tidak ada kejelasan riwayat apakah saat itu Jukabah memberi nama bayinya Musa, atau nama Musa itu diberikan oleh Fir'aun, karena nama Musa atau Moses yang artinya adalah yang terhanyut atau terapung tetapi tidak tenggelam. Ia makin ketakutan dan hanya berdiam di rumah saja untuk tidak diketahui oleh mata-mata Fir'aun. Walaupun telah ribuan atau mungkin puluhan ribu bayi laki-laki Bani Israel yang telah dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tetapi para juru tenun dan juru ramal Fir'aun menyatakan bahwa bahaya itu belum hilang. Tentu semua informasi itu berasal dari jin kafir dan syaitan-syaitan yang tidak henti-hentinya mencuri berita dari langit. Fir'aun makin banyak menyebarkan tentara dan mata-matanya untuk menemukan bayi yang dimaksud. Mereka makin efektif menjajah setiap pelosok Mesir untuk menemukan keluarga Bani Israel yang mengandung dan mempunyai anak bayi laki-laki. Mereka diperintahkan untuk langsung membunuhnya jika ditemukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana dan Allah juga memiliki rencana, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Sekuat dan sehebat apapun Fir'aun dan bala tentaranya berusaha, dia tidak akan bisa merubah rencana Allah. Jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, walau seluruh malaikat, jin, manusia berkumpul untuk mencegahnya, niscaya tidak akan berhasil menggagalkannya. Begitupun sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, walau seluruh malaikat, jin, dan manusia berkumpul untuk mewujudkannya, niscaya tidak akan berhasil. Jukabah makin ketakutan dengan tindakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Musa berusia 3 bulan dan ia hampir tidak mampu lagi bersembunyi, Allah memberikan wahyu atau ilham kepada Jukabah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Artinya, dan kami wahyukan atau ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang dari para rasul. Ketika Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan menceritakan tentang ilham yang diturunkan kepada ibunya, yakni Jukabah, Allah berfirman sebagaimana disiti dalam Quran surat Toha ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Artinya, letakkanlah ia atau Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu, wahai Musa,
kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh oleh Fir'aun di bawah pengawasanku.